Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lalu tatkala Musa melihat gunung tersebut ternyata hancur. Jika engkau tidak melihatnya, memang engkau Musa tidak akan mungkin bisa melihatku. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa deteksi akal dan panca indera manusia. Sedangkan manusia di dunia ini alat pembaca akal dan panca indera, rendah sekali, jauh dengan Allah. Allah maliki yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah itu. Raja di hari pembalasan, raja di akhirat, dimensinya sangat tinggi. Jadi manusia nggak bisa menembusnya. Sama seperti HP jadul dulu, kemudian ditingkatkan menjadi 3G, 4G, 5G. HP jadul tidak akan mendeteksi 4G, apalagi 5G. Mendeteksi 3G aja nggak bisa, nggak bisa jadul. Atau itu kalau diumpamakan manusia itu HP jadul, sangat jauh dimensi dengan Allah, nggak bisa mendeteksi, nggak bisa melihat, mendengar. Makanya di ayat lain Allah mengatakan bahwasanya Allah berbicara dengan manusia itu pakai Rasul. Yang kedua di balik hijab. Yang ketiga diwahyui. Jadi ketika manusia mau berhubungan dengan Allah harus pakai wasilah ini, nggak mungkin nggak pakai wasilah. Karena Allah itu dimensinya sangat tinggi, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa deteksi manusia. Sedangkan dunia ini hukumnya akal dan panca indera kita yang mendeteksi. Kalau nggak akal kita nggak pernah tahu, indera kita nggak pernah kenal, bagaimana kita akan mengenali Allah atau itu setan? Nggak kenal, jadi nggak bisa berkomunikasi dengan Allah, nggak bisa. Ibadah kepada Allah juga nggak bisa. Maka itu diturunkan Rasul, itulah wasilah. Rasul itu rohaniyah yang bisa nanti berhubungan dengan manusia. Karena Rasul masih rohaniyah, maka Rasul nur atau sekarang bisa dikatakan gelombang nur itu menempati wadah manusia. Wadah manusia itulah yang disebut Nabi. Tapi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka sekarang ati Allah wa atu Rasul wa ulil amri minkum. Sekarang ulil amri minkum, orang yang diserai urusan untuk ngurusi kita. Tentu ini ranah rohani, bukan ranah dunia. Seperti orang-orang yang mengartikan wa'ati'ur rasul itu taat kepada pemerintah, taat kepada Jong Un kalau di Korea. Gimana? Bukan, ini urusan rohani, ketersambungan kepada Allah. Tentu ati'ur rasul, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini adalah masalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah dibalik itu sistem wasilah. Ketika Nabi sudah wafat, maka akan diganti khalifah setelahnya, sebagaimana dalam hadis yang di bagian lalu saya sebutkan. Akan diganti khalifah setelahnya. Nah, maka kita berbaiat kepada khalifah setelahnya. Disitulah kita untuk belajar bagaimana terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berbaiat pada khalifah, jadi penerus rohaniyah
ilmu rohaniah dari Nabi Muhammad yang bersambung ke gurunya sampai Nabi Muhammad, tapi ini yang membawa jalur kodim, menerangkan ilmu kodim, ilmu rohani itu tadi isyaratnya langit, kolbu, akhirat dan seterusnya. Itulah ilmu kodim ada di balik guru ulil amri minkum itu yang kita cari untuk berhubungan dengan Allah. Karenanya kita berhubungan dengan Allah di ayat itu halus mengikut melalui Rasul. Rasul itu rohaninya, tentu ada jasmaniyahnya. Jadi kita makom syariat dibacakan ayat-ayat Allah, berhubungan dengan Allah melalui Rasul itu. Kalau tidak ada Rasulnya, sekarang Rasul nggak ada, bagaimana bisa berhubungan dengan Allah? Bagaimana kita mengerti sesuatu hal dari Allah? Nggak mengerti. Bagaimana ayat tadi perbincangan Nabi Musa dengan Allah, nggak bisa. Yang kedua, mewaroi hijab. Setelah terbiasa mentaati ulil amri yang fisiknya berupa manusia, yang di belakangnya ada jalur wasilah, ada kodimnya, di belakangnya ada rasulnya. Kemudian kita mentaati perintahnya terus, selama kelamaan kita terbiasa lepas dari ulil amri minkum, lepas dari manusia itu, kita fokus ke kolbu kita, ada tiba-tiba kita ngerti kolbu kita mengarah ke sini, ke sini, ke sini, kita mentaati itu. Itulah Rasul rohaniah itu yang memerintahkan kita. Lalu setelah kita mentaatinya, kita akan mengerti di balik perintah-perintah itu, pengetahuan di balik perintah itulah yang dimakan miwaroi hijab. Kita terkoneksi dengan Allah di balik tabir. Setelah kita berada di makam situ, kemudian kita mengikuti perintah kolbu kita yang dibaliknya ada Rasul itu, terus terbiasa itu. Lanjutnya kita akan mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala sendiri. Nah, itulah yang dinamakan ilham, atau bagi orang mukmin kalau tidak dikatakan wahyu. Tapi istilahnya kalau di Al-Quran wahyu. Jadi wahyu ini bagi Nabi dinamakan wahyu. Kalau bagi orang mukmin saja dinamakan ilham. Ya namanya beda, tapi esensinya adalah sama. Seperti itulah cara terkoneksi dengan Allah. Nah itu hanya di jalur wasilah. Penerus rohani ada ilmu kodimnya yang bisa memetakan mana ulil amri, mana Rasul, mana Allah. Allah ya tetap laisa kamitslihi syai'un, di dimensi yang lebih tinggi, tidak bisa diakalkan indera manusia. Ketika di dunia ini maka kita diperintahkan untuk melihat dunia ini, apa yang ada di baliknya. Karena itulah semuanya kita tidak akan mengenal Allah kecuali mengenal diri kita sendiri, begitu. Jadi manusia, nah istilahnya di sini, walhasilu anna tajal lidzat ala kismaini. Jadi tajalinya zat ini dengan dua hal. Ismun yakunu biwasitotin kasifatin dhahiruha zalimah wa batinuha nur, dhahiruha hikmah wa batinuha qudrah, dhahiruha hisun wa batinuha makna wa huwa tajalla hadzal.
tajalli hadzal. Jadi di dunia ini kita ada dua hal, ada zahir, batin. Ada zahirnya berupa hikmah-hikmah dari kejadian, dan batinnya berupa kekuasaan Tuhan. Zahirnya berupa yang bisa dideteksi akal dan panca indera, batinnya berupa makna, isi di balik itu semuanya. Dan disitulah tajalinya Allah di dunia ini. Ya memang seperti itu, ada zahir, ada batin. Harus bisa membedakan antara keduanya itu. Walhasil annahu in akasa basaruhu fi basiratihi fara'ahu bi basiratihi wa dhanna annahu ra'a bi basarihi. Wa ma'na dzalika anna ruha madamat mahjubah bil basariyah kana an-nadru innama huwa bil basari al hisi fala yara illal his. Dan sesungguhnya di dunia ini bisa jadi terbalik. Ketika seseorang melihat segala sesuatu hanya dengan mata kepalanya dan dengan penglihatan hatinya, hanya persangkaan saja yang terjadi. Tetapi ketika manusia melihat dunia dengan rohnya terbuka, maka seakan-akan dia melihat segala sesuatu ini pakai panca indera, padahal dia melihatnya pakai penglihatan rohani. Tatkala rohaninya mengalahkan sifat kemanusiaannya, maka terbalik itu penglihatan mata itu seakan terkalahkan oleh penglihatan kolbu, penglihatan rohani, sehingga melihat sesuatu pakai rohani, pakai penglihatan mata hati. Sebaliknya, kalau manusia melihat sesuatu pakai hanya panca indera yang di mata ini, mata kepala, maka yang terjadi di balik itu semuanya, yang rohani, tidak akan terlihat. Demikian. Jadi orang mukmin, orang makrifat itu fisiknya tetap bergaul dengan sesuatu yang bersifat dunia, tapi berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Basor, penglihatan mata batinnya itu juga bisa dipakai, sehingga ketika mata rohaninya menang, maka dia melihat segala sesuatu, melihat apa yang ada di balik dunia ini. Maka itulah kalau di dalam istilah metafisik modern, Tesla dan lain sebagainya, disebut gelombang. Sebagaimana kita bisa memakai handphone saat ini, kita melihat handphone bisa menghubungkan sini dengan sana, tempat jauh di Jakarta. Kita melihat handphone, tapi kita bisa terkoneksi dengan gelombang itu dengan orang yang ada di jauh sana. Itulah dunia. Di balik HP ini sebetulnya ada gelombang, ada metafisika, ada rohnya, ada satu yang nggak terlihat. Jika kita melihat, mengetahui jalan dan caranya apa yang ada di balik HP ini untuk terkoneksi di sana yang jauh, maka kita bisa terkoneksi walaupun secara indera kita hanya berhubungan dengan HP fisiknya. Amaraka fidar bin nadri fi makunatihi. Karena itu kita di sini dikatakan diperintah oleh Allah di desa dunia ini untuk melihat apa yang ada, apa yang terkandung di balik dunia ini. Saya sifulaka fitil kadar angka malidati. Maka kita akan terbuka, dibukakan di desa ini
sempurnanya zat Allah, dibukakan rahasia di balik alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Wallahul hadi la subli rosad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdi. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-126. Amaroka fi hadhihi dari bin nadri fi makunatihi. Allah memerintahkan kepadamu di desa ini, desa dunia, bin nadri fi makunatihi, dengan melihat, mengangan-angan, berpikir tentang apa yang terkandung di dalamnya, terkandung di balik dunia ini. Fayaksifulaka fi hadhihi dar an kamali zati. Jika engkau akan melihat di balik dunia ini, maka akan melihat sempurnanya zat Allah. Di dunia ini berlapis-lapis. Jadi tidak bisa melihat Allah secara langsung. Allah laisa kamislihi syai'un. Tidak berupa apapun. Sebagaimana di dalam Al-Quran perbincangan antara Musa dengan Allah. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Jawab Allah, wahai Musa, jika engkau ingin melihat aku, maka lihatlah gunung itu. Maka jika engkau tidak bisa melihatnya, jika gunung tersebut tetap ada, maka engkau akan bisa melihatku.